Indonesia. Indonesia kaya akan tambang. Indonesia yang penduduknya sangat banyak, diberkati oleh Tuhan. Dan inilah anak-anak generasi muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Indonesia maju di tahun ke depan. Indonesia penuh kemuliaan untuk masa depan. Karena ada anak-anak Indonesia yang cinta Tuhan. Mari anak-anak, kita akan tundukkan kepala. Semua tunduk kepala. Kita akan sambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-66. Merah, putih, bagi Yesus. Yeah! Bisa nggak? Ya, bukan tadi satu kali lagi ya. Tepuk merah putih. Merah, putih, bagi Yesus. Yeah! Bisa? Ayo, semua berdiri cari pasangan. Cari pasangan tepuk merah putih ya. Ayo, kita berdua kasih contoh di atas. Tepuk merah putih. Salaman dulu gini, kayak Bu Grace gini, salaman dulu ya. Siap? Siap ya? Ayo, cari pasangan. Merah, putih, bagi Yesus. Yeah! Wah, kayaknya bisa cerita. Semua siap dengan cerita yang sebelah sana siap? Sebelah sini siap? Sebelah sana siap? Ya. Di Israel ada seorang pahlawan yang bernama Nehemia. Siapa namanya? Nehemia ini dia tinggal di negara Babel. Dia tinggal di istana raja. Dia bekerja sebagai juru minuman raja. Kalau tinggal di istana enak nggak? Enak. Makanannya enak nggak? Enak. Kasurnya empuk nggak? Empuk. Enak. Makan bajunya bagus-bagus nggak? Waduh, enak tinggal di istana raja. Aduh, asik tinggal di istana itu. Tiba-tiba teman-temannya datang. Hei, Nehemia, apa kabar? Hei, apa kabar? Iya, Bang. Tapi gimana kabarnya saudara-saudaraku yang ada di Israel? Gimana kabarnya mereka? Mereka, teman-teman kita yang di Israel kasih. Yang di Israel itu mereka sedang mengalami masalah, sedang sedih. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintunya telah terbakar. Sedih, aku sedih mendengar bangsaku, negaraku kok seperti itu. Nehemia nangis, cowok tapi nangis. Bapak-bapak kok bisa nangis? Karena dia sayang sama bangsanya. Dia sayang sama negaranya sampai dia nangis. Lalu dia bilang sama raja, Baginda Raja, tuanku Baginda Raja, kalau boleh aku minta izin mau pulang ke negaraku, membangun tembokku, tembok Yerusalem yang sudah terbongkar. Izinkan aku pulang kampung. Nah, lebih enak tinggal di istana apa lebih enak pulang kampung? Lebih enak di istana. Tapi Nehemia karena cinta sama negaranya, dia pulang membangun lagi tembok yang sudah roboh. Tadi di istana makan ayam goreng, pulang balik makan tempe lagi. Tadinya di istana bajunya bagus-bagus, pulang lagi pakai baju yang biasa. Tadinya di istana kasurnya empuk, pulang negaranya tidur di atas tikar ya gak apa-apa. Yang penting negaraku diberkati Tuhan, aku bisa membangun lagi tembok. Siapa yang mau jadi pahlawan seperti Nehemia? Mencintai bangsa dan negaranya, mau? Mau.
Nah, Bu Grace hari ini mau cerita tentang seorang pahlawan bernama Samratulangi. Nah, ini dia. Dia akan keliling untuk memberitahu gambarnya ini Samratulangi. Gambarnya kecil soalnya ya. Ya, ini gambarnya akan dikelilingkan. Ini seorang pahlawan Indonesia. Jalan terus sayang, sayang jalan terus, jalan. Nah terus, jangan gitu jalannya cepat-cepat. Nah terus, nah itu namanya Samratulangi ya. Dia seorang pahlawan Indonesia. Dia adalah orang yang sangat pintar sekali. Dia lahir di Sulawesi Utara. Dia sekolahnya di Batavia. Setelah itu dia sekolahnya di Belanda. Di mana sekolahnya? Di negeri Belanda. Di Belanda pada umur 28 tahun dia sudah menjadi seorang doktor S3, S1, S2, S3, S-teller. Enggak S-teller ya, S3 doktor. Pada usia 28 tahun dia sudah menjadi doktor. Dia orang yang rajin belajar, namanya Bapak Dr. Samratulangi. Dialah yang mempelopori adanya koran di Indonesia. Dunia pers ini dipelopori oleh Bapak Dr. Samratulangi. Dan dia orang yang sangat pintar sekali, rajin belajar. Nah, pada saat dia pulang dari negeri Belanda, dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia menjadi anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan dia juga pada tahun 1955, waktu ada agresi militer Belanda, dia memperjuangkan Indonesia supaya tetap merdeka, tidak direbut lagi sama Belanda. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia ini orang yang suka memimpin. Pada saat dia di Belanda, dia memimpin perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Tidak hanya itu saja, dia juga menjadi ketuanya himpunan siswa pelajar se-Asia yang mana berkedudukan di Swiss kantornya itu. Dia itu orang yang suka memimpin, diberi Tuhan bakat kepemimpinan dan dia kembangkan bakatnya untuk memimpin. Dia juga pernah menjadi anggota Volksrat, kalau zaman sekarang itu MPR, anggota MPR atau anggota DPR. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin? Wah, sebagai pemimpin harus bisa memimpin ini dulu ya. Nah, dia namanya Samratulangi ini diabadikan dalam sebuah bandara di Manado yang namanya Bandara Samratulangi. Nah, itu gambarnya Bandara Samratulangi. Di dalam bandara itu disebutkan sebuah kalimat seperti ini, adik-adik. Di dalam bandara itu disebutkan sebuah kalimat Titou, Timou, Tumou, Tou. Satu saya. Titou, Timou, Tumou, Tou. Artinya itu adalah semboyan hidupnya Bapak Samratulangi. Artinya gini, manusia itu tidak bisa disebut manusia kalau belum bisa memanusiakan manusia lainnya. Wah, sulit ya. Manusia itu belum bisa disebut manusia kalau belum bisa memanusiakan manusia lainnya. Titou, Timou, Tumou, Tou. Sampai ditulis slogannya apa semboyan hidupnya ditulis di bandara yang ada di Manado. Dan juga namanya Samratulangi itu diabadikan dalam sebuah nama universitas di Manado, itu namanya Universitas Samratulangi. Banyak mahasiswa-mahasiswa belajar di Universitas Samratulangi Manado. Siapa di sini yang mau rajin belajar seperti Bapak Samratulangi? Mau rajin belajar? Nah, coba Bu Glenn mau panggil beberapa anak ya. Sini kamu. Ya, nih. Anak laki-laki satu lagi. Bu Glenn mau panggil anak laki-laki satu lagi. Anak kelas besar aja. Sini kamu. Ya, sini. Ya. Sebutkan nama pahlawan
dalam Alkitab yang tadi Bu Kris ceritakan namanya siapa? Helmia. Nehemia itu pahlawan bangsa mana? Nah, sebutkan pahlawan yang tadi Bu Kris ceritakan yang ganteng tadi, siapa namanya? Samratulangi. Dia pahlawan negara mana? Mana pahlawan negara mana? Indonesia. Masa nggak tahu? Nah, sekarang Bu Kris tanya, kamu itu pahlawan apa bukan? Kamu pahlawan apa bukan? Nah, salah. Yang betul adalah kamu itu juga pahlawan. Katakan, aku ini juga pahlawan loh. Aku ini juga pahlawannya Indonesia loh. Sekarang semua sama-sama katakan teman-teman yang di depan ya. Aku juga pahlawan Indonesia. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk. Loh, kok pahlawan? Kita kan tidak berperang melawan Belanda. Kita kan tidak berperang melawan Jepang. Kalau pahlawan zaman dulu merebut kemerdekaan. Tetapi kalau pahlawan kita zaman sekarang, kita ini pahlawan kita mengisi kemerdekaan. Apa? Yang keras 1, 2, 3. Mengisi kemerdekaan 1, 2, 3. Kita mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar dengan banyak cara. Tapi Bu Kris cuma mau ngajari satu aja hari ini. Dengan cara rajin belajar. Dengan cara apa? Rajin belajar. Rajin belajar contohnya apa? Bikin PR, apa lagi? Mengerjakan tugas, apa lagi? Rajin apa lagi? Rajin ke perpustakaan, apa lagi? Rajin membaca Alkitab, apa lagi? Tidak membolos, betul, apa lagi? Hah? Rajin berdoa, betul. Kalau mau belajar harus berdoa dulu, minta kepandaian sama Tuhan. Selain itu rajin belajar apa lagi? Tidak menyontek, bagus sekali. Siapa yang mau rajin belajar seperti Bapak Samratulangi sehingga akhirnya jadi anak yang pandai, jadi pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi pahlawan-pahlawan Indonesia yang mengisi kemerdekaan Indonesia ini? Siapa yang mau? Sekarang katakan pada diri sendiri dengan berbisik-bisik ya. Katakan pada diri sendiri dengan berbisik-bisik seperti ini ya. Aku mau rajin belajar. 1, 2, 3. Yang kedua, supaya aku jadi anak pintar. 1, 2, 3. Supaya aku jadi anak pintar. Yang berikutnya, supaya aku jadi pemimpin. Supaya aku jadi pemimpin. 1, 2, 3. Supaya aku jadi pemimpin. Dan aku jadi pahlawan Indonesia. 1, 2, 3. Dan aku yang terakhir, mengisi kemerdekaan Indonesia. 1, 2, 3. Mengisi kemerdekaan Indonesia. Semua serukan merdeka! 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 Angkat semua merah putih ke atas, baik bendera maupun apapun juga. Gelap. Angkat semua ke atas. Kita akan berdoa penutup sebelum doa syafaat. Tirukan doa Bu Kris. Tuhan Yesus, kami mau rajin belajar seperti Nehemia, rajin membaca Taurat Tuhan, sehingga dia tahu bahwa pada zamannya Tuhan memakai dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh. Kami mau rajin belajar seperti
sayangi. Sehingga kami bisa jadi pemimpin, jadi orang pandai, mengisi kemerdekaan Indonesia, jadi pahlawan bagi Indonesia yang kami sayangi, yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji mau rajin belajar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk merah putih. Putih bagi Yesus. Yeah. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk Indonesia. Silakan kelompok seperti petunjuk yang sudah ada buat guru-guru.